saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Halo, Malazim. Apa kabar pagi hari ini, saudaraku? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Semangat sekali walaupun sudah jam 12 malam di waktu Indonesia. Waktu Indonesia bagian Paris apa waktu Paris bagian Indonesia? Waktu tulus bagian Prancis. Oh, ya, terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah hadir pagi hari ini ya. Dan itu terima kasih juga tentunya kepada Tuhan Yesus yang janjinya seperti fajar di pagi hari. Matahari tetap bersinar, tidak peduli. Walaupun ada hujan, walaupun ada badai apapun, tidak peduli dengan kejadian apapun. Matahari tetap bersinar seperti janji Tuhan Yesus kepada kita. Tidak pernah tidak ditepati, selalu ditepati. Dan itu kita harus berkata amin. Ya, saudara, selamat datang kembali di GWG, di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini kita yuk bersama-sama mau memuji serta menyembah Tuhan. Yang pagi hari ini worshipers adalah Ibu siapa ya? Saya tidak lupa nih saya namanya nih. Siapa ada yang Ibu kenal? Rosa. Iya, Ibu Rosa Megalina. Ya, kayaknya yang kenal cuma Pak Hendra aja itu. Oke. Megawati. Dan pesan lewat kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini disampaikan oleh my brother ya from Cirebon, yaitu Pak Mario Zhang. Ya, selamat pagi Pak Mario. Apa kabar pagi hari ini? Wah, thank you. Sudah bersama kami pagi hari ini ya Pak Mario. Luar biasa. Dan saudara, firman Tuhan pagi hari ini memberikan pesan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan supaya kamu bertahan, berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, itu pesannya. Dan kita tetap harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Saudara, kita akan buka persekutuan kita akan mulai dan kita akan buka dalam doa. Pagi hari ini, saya mau minta sama seseorang yang spesial untuk bantu buka dalam doa. Pastor Christine yang spesial, tolong bantu buka dalam doa. Thank you. Pastor Hendra yang spesial juga, Pak Hendro yang spesial juga. Semua kita spesial di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami mengangkat syukur betapa Engkau baik, dahsyat, luar biasa. Dan kami bangga punya Papa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami pagi tadi. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami Tuhan di dalam wadah Zoom ibadah morning prayer GWG ini Tuhan. Papa, terima kasih. Engkau mengumpulkan kami dari setiap tempat, suku, bangsa, interdenominasi, bahkan benua dan negara Tuhan. Kami bersyukur bahwa perbedaan kami, perbedaan waktu, perbedaan tempat, itu bukanlah penghalang untuk kami bisa bersatu, bersekutu di dalam doa ya Tuhan. Papa yang baik, biarlah Tuhan, pagi ini di Indonesia, kami mengawali, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Karena kami yakin ketika kami memprioritaskan Tuhan di pagi hari, maka Tuhan persoalan apapun yang datang kepada kami yakin dan percaya kami masih bisa tegak berdiri ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menopang kami. Engkaulah yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Papa yang baik, pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau melawat kami, mengurapi hamba-hambamu yang mengambil bagian Tuhan di dalam ibadah Zoom prayer pagi ini ya Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu turun atas Ibu Rosa Megalina Tuhan, yang akan memimpin kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Engkau berikan roh Daud kepadanya Tuhan, yang senantiasa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hikmat urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Mario Tuhan. Hingga Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu Bapak Mario Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau memberkati Pak Hendra menjadi monitor host Tuhan. Bahkan setiap kami yang mengambil bagian pendoa syafaat, doa berkat, Tuhan berkati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan Tuhan di antara kami Tuhan. Baik sebagai pelayan-Mu, penata layan, maupun sebagai hamba-hamba-Mu yang ikut dalam Zoom ini, maupun yang ikut dalam berbagai media sosial seperti YouTube, FB, bahkan seluruh Tuhan media yang kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Bapa yang baik, beracaralah dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami, bahkan sampai fellowship. Tuhan kiranya yang beracara dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah Zoom prayer kami pagi ini. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Christine dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Salah yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang
hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih untuk
Yesus, pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, amin. Ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus, pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus, pasti ada mujizat anugerah-Mu terjadi bagiku. Terjadi bagiku. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dalam Ayub 23 ayat 10 katakan, seandainya dia memuji aku akan timbul seperti emas. Dan di Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji mata-Mu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpa-Mu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji mata-Mu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpa-Mu hidupku terasa hampa. Tuhan,
hati kami Tuhan. Semoga ini menyenangkan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau urapi setiap kami Tuhan. Hati kami lembutkan Tuhan, biar kami siap mendengar, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapa, ajar kami untuk selalu hormati Engkau ya Bapa. Ajar kami turut segala perintah-Mu. Berikan kami ya Tuhan, hati yang selalu menyembah-Mu. Hati yang selalu bersyukur setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah segala firman-Mu menjadi suatu ketetapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku ya. Temanya sedikit melenceng nih, mohon maaf ya kemarin. Jadi tidak kepada yang bagian dari kodrat ilahi, nanti itu ada lagi. Ya kebetulan memang seperti kemarin Ibu Marta bilang kita ya, atau Ibu Herawati bilang kita di GWG ini kayaknya minggu-minggu ini selalu dididik gitu ya kan, dididik sebagai anak-anak Allah ya. Bagaimana seperti itu? Nah, kebetulan saya baca di Lukas 15 ya. Itu mengenai perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan di mana Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan-perumpamaan kepada orang-orang berdosa. Ya kan? Dalam hal ini di situ banyak-banyak pemungut cukai yang mendengarkan. Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ini, ya kan? Oke. Cuma nanti saya akan lebih mengeksposisi yang mengenai perumpamaan anak bungsu, anak yang hilang. Nah, saya akan lebih mendalami mengeksposisi anak yang hilang perumpamaan itu ya. Karena saya mendapatkan sesuatu gitu di situ ya, mendapatkan sesuatu yang saya coba mau bagikan. Dan ini kebetulan juga saya direferensikannya, saya dapat referensi ini. Oke. Perumpamaan tentang satu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, ada perikop perumpamaan tentang domba yang hilang, ada perikop tentang dirham yang hilang. Lalu ketiganya adalah perumpamaan anak yang hilang. Ya. Jadi jelas di sini bagaimana Allah memperhatikan mereka-mereka yang tersesat. Intinya seperti itu. Karena kan yang datangnya kebanyakan orang pemungut cukai, ya, para pemungut cukai dan orang berdosa itu yang mendengarkan. Jadi Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ini. Dia ingin ya, Yesus ingin ini nih. Yang hilang-hilang ini yang aku begitu perhatikan. Allah begitu memperhatikan hal ini. Allah sampai harus melakukan sendiri untuk mencari yang hilang ini. Seperti perumpamaan domba yang hilang, ya kan? Manakala satu hilang, 99 itu Tuhan simpan di padang gurun, dia mencari satu. Dan ketika ketemu, Tuhan sukacita sekali. Mana ada ya, kalau saya nih kembali, saya bukan Yesus ya, dan bukan Tuhan. Kalau saya kehilangan satu domba dari 100, udahlah, cintai aja lah ya, coanisasi ya kan, orang Chinese kan coanisasi. Udahlah 99 masih ada di saya, satu biarkan saja. Tapi enggak, Tuhan mencari satu yang hilang. Nah, bagaimana dia begitu kasih ya kan. Terus mengenai dirham yang hilang, kan ada 10 dirham di situ. 1 dirham hilang. Bagaimana Tuhan mencari ya kan. Intinya kita bisa bayangkan ya bagaimana Tuhan mencari sampai kolong-kolong gitu kan. Mencari. Dan
ketika ditemukan, dia pun sukacita. 1 dirham itu seharga seekor domba saat itu. Jadi kembali ini hampir ya, personifikasinya hampir sama dengan domba yang hilang. Harga yang Tuhan tetap dalam hal ini setia memperhatikan orang-orang yang hilang. Nah, saya mau masuk kepada perumpamaan anak yang hilangnya. Hal ini perikop yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 31. Saya mau mencoba mengeksposisi lebih dalam lagi. Saya mendapatkan sesuatu gitu dalam hal ini ya. Makanya seperti tadi lagunya, seperti apa? Bapa sayang anaknya. Dia sudah memberikan semuanya kepada anaknya. Tapi bagaimanapun anaknya berdosa, tetap dia membuka diri, menyambut, berlari menyambut. Nah, saya mau bedakan dalam hal ini ya, posisi daripada Allah ketika menyambut anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Betul bahwa anak bungsu itu sudah berdosa, ya kan? Ya bayangin ya kalau orang Chinese ya, papanya masih hidup katakan, terus minta kehwenya duluan. Pak Hendra ini misalnya anaknya 3 ya kan, 1 minta tuh. Dedi, saya minta kehwenya sekarang. Bisa dibayangkan ya. Udah tuh kalau sebagai manusia mungkin udah, lo anak yang hilang udah ya kan, gue buang gitu. Nah apa yang dilakukan anak tersebut, bayangkan ya. Dia berfoya-foya atas harta yang ada. Dia berfoya-foya. Tapi ada sesuatu yang bagus ya. Yang Tuhan tetap nilai dari anak itu. Dari anak tersebut ya. Ada suatu pertobatan. Pertobatan dia berbalik ya kan. Berbalik dalam hal ini. Dia kembali ke rumah bapaknya. Ada pembalikan dalam hal ini ya. Anak yang hilang itu ada pembalikan. Dia menyadari segala dosanya, segala perbuatannya. Dia sadar dalam hal ini. Bapaknya lebih baik. Dia merasakan ketidaklayakan dirinya. Ya, itu mungkin yang Tuhan mau ya, kita di hadapan Tuhan tuh. Tuhan kita tidak layak. Biar Allah sendiri yang mengatur seluruh kehidupan kita. Itulah makna ketidaklayakan. Ketika kita bertobat, Tuhan aku sudah tidak layak. Terpuruk. Ya kan? Apa yang terjadi dengan ketidaklayakan itu? Saya percaya ada suatu kerelaan untuk diperbaharui, ya, untuk dibakar seperti nyanyian tadi, untuk dibakar dan timbul menjadi emas. Nah itu Tuhan lihat di anak bungsu. Menarik dalam hal ini ya, kata anak itu sendiri. Nah, saya mendapatkan ada dua kata asal anak ini disebutkan oleh Tuhan dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Anak yang hilang ini ada 2 kata dasar dari anak. Ya kan? 1 adalah huis, huios tulisannya ya, huis. Ya. Yang kedua adalah teknon. Itu tercatat di sini. Ya. Tuhan Yesus seringkali begitu tuh. Ya, Tuhan Yesus seringkali membuat suatu suatu kata yang bertingkat gitu kan. Suatu kata yang membedakan antara ini dengan ini waktu dia katakan. Ya kan? Pada awalnya semua anaknya itu Tuhan Yesus katakan adalah huis ya, huios ya tulisan itunya Ibrani-nya. Huios. Itu adalah anaknya. Anak yang direstui dalam hal ini. Anak yang direstui atau anak waris.
atau yang kalau mau masuk ke kodrat ilahi, anak yang sudah mempunyai kodrat ilahi gitu ya kan. Itu awalnya. Jadi anak bungsu dan anak sulung dalam hal ini masih dalam komposisi itu di awal. Ya. Dalam komposisi huis itu. Anak yang diakui. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Kita coba masuk ke anak sulung ini. Anak sulung ini sampai ayat ke-30 itu melakukan sesuatu. Dia mendonder bapaknya, ya kan? Dia mendonder bapaknya seolah-olah dia paling benar. Ada hal itu, ya kan? Jadi kita lihat ya dalam hal ini anak sulung apa sih yang dilakukan oleh anak sulung sehingga timbul gigantisme dalam dirinya gitu ya kan. Hati-hati nih ya kan. Nah, kita mau telah hal ini. Satu hal bahwa banyak hal dalam hal ini anak sulung telah lakukan. Satu ya, anak sulung betul sangat sibuk bekerja. Sangat sibuk melayani bapaknya. Melayani pekerjaan bapaknya. Ya, saya mau garis bawahi, sangat sibuk melayani pekerjaan bapaknya. Karena kita udah belajar kan beberapa lalu, bedanya antara melayani Bapa, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kita sudah belajar nih. Makanya hebatnya GWG itu naik kelas terus hari-harinya. Nah, dalam hal ini, anak sulung sudah melakukan atau melayani pekerjaan bapaknya. Sangat sibuk dengan pekerjaan, melayani pekerjaan bapaknya. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak intim lagi pada ujungnya, dia tidak merasa intim dengan bapaknya. Sehingga kehilangan keintiman itu. Kehilangan keintiman itu karena apa? Sibuk banget ya kan? Ya, seperti dikatakan di ayat yang ke-25 ya, kita baca ya. Ayat ke-25 katakan demikian, tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dengan rumah ia mendengar bunyi-bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi dia sibuk di ladangnya dan dia pulang saat itu karena kesibukannya, dia pulang karena dengar bunyi-bunyian. Ya. Dan hal kedua, nah di bawahnya lihat ya. Belum ke situ. Kita coba masuk ke ini, Pak Hendra, ayat ke-29 ya. Anak sulung ini menuntut ya kan. Ada suatu tuntutan gitu kan dari anak sulung ini. Dia katakan bahwa tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ada suatu tuntutan, ada suatu lebih kepada bangga diri gitu kan. Ini loh, Bapak, gue udah bertahun-tahun melayani pekerjaanmu. Engkau tidak mengistimewakan aku. Seolah-olahnya gitu kan. Engkau tidak mengistimewakan aku. Dan kita tahu kan, akhir daripada ini. Bapaknya bilang, kamu udah bersama-sama dengan aku, ya apapun yang aku punya yang buat kamu gitu kan. Nah ini tidak merasakan. Ya, karena kesibukan melayani pekerjaannya, dia hilang. Dia hilang, seolah-olah hilang hak, ya, hilang hak atas apa yang Bapak janjikan. Berhati-hati. Kesibukan ya yang selalu rutin ya dilakukan membawa kita kepada suatu yang namanya titik comfort zone. Pada titik comfort zone kita nggak melihat apa-apa lagi, diri kita yang kita lihat. Kita nggak lihat lagi. Sehingga dalam comfort zone ini apa yang salah lagi? Ya bukan salah ya, saya tidak menghakimi. Kita bedakan ya dalam hal ini, dia begitu sombongnya. Bedakan dengan hamba yang ada. Ketika dia bilang ya, coba kita buka, ya kan?
Ya. Bentar ya. Ayat ke-30 ya. Ayat ke-30 kita baca ya. Kita mengeksposisi aja ya dalamnya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya mau garis bawahi dengan frasa yang pertama kali, yaitu tetapi baru saja datang. Betapa sombongnya saya pikir ya kan. Kenapa sombong? Yuk kita baca bagaimana hambanya ketika ditanya oleh si anak sulung ini. Lihat ya, coba Hendra minta bantu di ayat yang ke-27, Pak Hendra. Ayat 27, ya di situ ya. Jawab hamba itu, ketika si sulung ini nanya ke hamba-hambanya loh. Hambanya ditanya ya kan. Jawab hamba itu, adikmu telah datang, apa telah kembali? Lihat. Hambanya bilang, bukan adikmu telah datang. Adikmu telah kembali. Seperti di sini misalnya di komunitas GWG ini ya. Ada yang datang, itu yang pertama datang. Datang. Tapi orang yang kenal misalnya udah 2 hari karena dia tidak ada tidak ada kesempatan untuk hadir ke GWG, dia kembali ke GWG ini. Nah ada nggak di antara kita seperti anak sulung nih, jangan-jangan ya kan? Lah ini orang datang, ya kan? Pak Hendra, ini orang kok datang lagi. Hati-hati. Jadi comfort zone ini bawa kepada kesombongan ini. Hilang. Dia nggak merasakan selama ini pernah dengan si adiknya, adik bungsunya. Dalam hal ini selalu negative thinking ya dalam hal ini ya, pada adik bungsunya itu. Membawa kepada hati ya, membawa kepada hati yang mendendam. Dan itu memang kadang-kala kita tidak rasakan loh ya, tidak merasakan sesuatu sampah di hati ini. Tapi orang yang mendengar bisa tahu, wah ini ada sesuatu gitu ya kan di dalam hatinya. Di mana kita bisa lihat? Ya, di dalam pernyataan-pernyataannya ya kan. Di dalam pertanyaan-pertanyaannya kita bisa tahu ada yang belum beres. Ada yang belum beres dari orang-orang seperti ini. Seperti anak ini, anak sulung ini. Ada yang belum beres. Pernyataannya ya istilahnya sepintas aja ya kan. Bahwa adikku itu baru datang. Bukan adikku kembali. Begitu hebat ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ketika saya coba eksposisi ya. Apa yang dilakukan oleh anak sulung ini ya kan? Baru. Padahal hambanya sendiri bilang, itu loh adikmu kembali. Hati-hati. Hati-hati dengan hati kita. Kepahitan yang tidak kita rasakan. Makanya bersyukur ya, dalam hal ini GWG pun hari Sabtu kan nggak ada komunitas ini pagi ya. Cobalah kita merenung, ya kan? Kita melihat ke dalam hati. Karena kan saya percaya ya, jam psikologis kita jam 5 itu pasti udah bangun. Ya jam 4 lebih itu udah bangun. Daripada ngapa-ngapain, hayu ya kita merenung. Seperti Mazmur kan selalu ada selak, ya kan? Selak. Itu selak itulah kita pakai mencari atau melihat ke dalam hati.
Ada kepahitan di dalam diri kita. Hati-hati dengan comfort zone ini. Lalu ada keiri hatian kan, kita lihat ya di ayat yang ke-30 kan, si anak sulung ini juga sangat iri hati gitu kan. Bahwa dia bilang bapak menyembelih anak lembu segala gitu ya ke anak bungsunya, dia kasih semua, ya kan. Malahan kalau nggak salah bapaknya, kalau di atas kita lihat bahwa bapaknya itu memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan kasut. Ya kan? Waktu anak sulung itu kembali, bapaknya bilang waktu anak sulung itu kembali, bapak ini memberikan jubah, kita tahu jubah itu artinya apa, ya kan? Cincin itu artinya apa, kasut ya atau sendal itu seperti apa. Jadi semua ini kembali. Tapi anak sulung ini tidak melihat itu. Karena apa? Karena ada sesuatu di dalam hatinya sehingga timbul di dalam pikirannya. Sehingga Tuhan Yesus apa katakan? Di ayat yang 31. Nah ini ya, saya bilang hebatnya dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Kalau kita dalami dari setiap kata-katanya, sesuatu wow ya istilahnya. Saya bilang bahwa kita menemukan suatu mutiara yang hebat ya dari hal ini. Ayat 31 dibilang, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita garis bawahi ya, saya cari apa sih padanan katanya, apakah sama antara ya ayat ke-24, bapaknya bilang kan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka. Ada di 24 juga ada kata anak, huis gitu ya, Hoes, W-H-O-E-E-S, Ibraninya. Dan ada di 31 kata ayahnya kepadanya, anakku juga. Tapi ternyata akar katanya beda. Anakku yang di di ayat 31, anakku diucapkan oleh Yesus adalah teknon. Jadi ada huis, ada teknon. Nah, ketika anak sulung itu melakukan ini, ya Tuhan Yesus dalam hal ini bapaknya, ya Tuhan Yesus bilang, kamu nih teknon loh, bukan huis buat aku. Apa sih teknon? Teknon itu kalau secara langsung ya, artinya adalah anak yang perlu ya, anak yang perlu pembenaran. Anak yang belum atau anak yang perlu identitas. Bayangkan ya. Itu ya. Ketika aku membuka ini ya memang amazing ya. Amazing sekali. Tuhan sampai merinci hal ini untuk kita mau belajar. Jangan mau ya kan. Kita dikungkung oleh yang seperti itu ya. Bahwa punya iri hati, sombong, sibuk sendiri, ya kan? Terus menghakimi orang. Sehingga Tuhan bilang, kamu teknon loh anak sulungku. Yang tadinya sudah punya identitas anak, Tuhan turunin tuh derajatnya. Kamu teknon. Saya percaya kita tidak mau untuk seperti hal itu. Setiap hari kita dididik di GWG ini. Ya kan? Kita dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Kita mau lebih baik. Kita mau belajar lebih baik. Kita mau duduk di kaki Tuhan. Bukan sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan bisa bilang atau Tuhan juga memberikan predikat kepada kita. Kita yang di GWG ini ya kan, mendapatkan sesuatu yang hebat seperti Maria. Sangat wow kan?
Kalau Tuhan sampai ngomong yang tidak didapatkan orang lain maksudnya ya. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan sampai kita pun kita duduk ya, kita duduk diam di kaki Tuhan, tapi kita tidur, itu salah juga. Ya tidur dalam artian apa? Tidur dalam artian hati kita tidur. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Percuma kan? Ketika saya duduk di kaki Tuhan, tapi hadiratnya nggak dirasakan oleh saya. Ketika membaca, artinya ya, ketika membaca firman ini, kita tidak merasakan hadirat Tuhan, sangat disayangkan. Rasakan setiap firman Tuhan ini adalah Tuhan yang ngomong langsung saat itu juga ketika kita duduk diam di kaki Tuhan. Sehingga kita tidak lagi ya jadi anak teknon. Anak yang perlu identitas. Anak yang mencari-cari pembenaran. Padahal kita sudah dibenarkan. Jangan sampai kita turun derajat gitu ya kan. Dari kodrat ilahi balik lagi ke kodrat dunia gitu ya. Itu jelas ya. Kita tidak mau. Saya percaya semua saudara yang di sini mau seperti meningkat anak bungsu. Mau kita sudah yang lalu pernah berdosa, penuh dosa, menghamburkan segala kasih karunia begitu percuma, ya kan? Tapi kita balik bertobat karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya kodrat ilahi, stempel kodrat ilahi yang kita harus bawa. Baik, saudaraku, jadi dalam hal ini saya mau simpulkan ya. Ya, siapa tahu ada yang terlewat, saya mau lihat dulu. Oke, ya, kita tetap pada kondisi anak-anak Allah, kodrat ilahi, ya. Dan bagaimana seperti itu, ya kita tahu, ya kan. Kita baca di, tolong Pak Hendra, di Matius ya, Matius 5 ayat 9, ya kan. Matius 5 ayat 9. Ya, siapakah anak Allah itu? Berbahagialah orang, kecilin dulu ya. Berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah di sini juga tertulisnya adalah huis ya, huis di sini. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini Tuhan bilang bukan teknon, tapi ini adalah huis. Ya. Terus kedua di Roma 8 ayat 14, untuk tetap kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu bimbingan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah huis, anak yang diperanakan dari Allah. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 6. Kita perlu ya kan dalam hal ini, kita perlu selalu dididik. Ya kan? Ibrani 12 ayat 6. Kita perlu dididik, kita perlu didisiplinkan untuk hidup. Ya kan? Seperti anak pembentak, anak Allah.
yang lainnya bisa ditutup Pak Hendra, yang saya mau bacakan yang Ibraninya boleh. Karena nggak lihat, nggak kelihatan. Ibrani 12 ayat 6 ya. Nah, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini juga huis. Jadi tidak ada lagi kata teknon di sini. Teknon hanya pada orang yang punya itu loh ya. Yang orang yang sibuk ya kan, yang orang mementingkan dirinya sendiri, orang yang iri hati, ya kan, orang yang loba, ya kan, orang yang selalu menuntut, orang yang selalu menggerutu ya beberapa kemarin kan. Kita cerita tentang orang yang begitu. Bersungut-sungut. Kita jauhkan. Kita sudah belajar hal itu. Hari ini Tuhan mau kita tetap sebagai anak-anak Allah. Kita tidak turun sebagai anak yang perlu pembenaran atau perlu identitas-identitas baru. Kita tidak mau kehilangan identitas kodrat ilahi. Atau kita tidak mau juga kehilangan identitas tempel anak-anak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami selalu membakar kami dengan segala firman-firman-Mu tiap hari. Sehingga kami selalu diingatkan ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami tidak mau lagi anak yang mencari identitas. Tuhan, bimbing kami hari lepas hari. Bimbing selalu kami ya Tuhan di jalan-Mu. Sehingga kami tidak selalu ada dalam titik comfort zone. Sehingga kami selalu mencari kasih anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu. Dan kami boleh membagikan semuanya demi kemuliaan. Bapak, terima kasih untuk hal ini. Berbicara selalu ya Tuhan kepada kami. Bahwa kami sudah selesai untuk mendengar firman-Mu. Tapi kami percaya Engkau selalu melalui Roh Kudus-Mu selalu memperdengarkan kami ya Tuhan. Mengingatkan kami atas setiap hukum-hukum, atas setiap firman-firman. Sehingga kami selalu mencintai firman. Jadikan kami selalu anak-anak. Sesah kami selalu ya Tuhan. Di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya mau nyanyikan lagi itu ya. Seperti Bapak sayang anaknya. Bentar ya. Kalau boleh. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar selalu hormat hati-Mu, ajar tuh selalu turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku.
Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Silakan Pak Hendra. Yes.